Nah, selanjutnya ada kohesi dan adesi. Nah, di sini kalau adesi itu adalah gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis. Ingat di sini ada A itu artinya tidak. Jadi kalau adesi berarti tidak sejenis. Gaya adesi akan mengakibatkan dua zat akan saling melekat bila dicampurkan. Contohnya, bercampurnya air dengan teh atau kopi, melekatnya air pada dinding pipa kapiler, kemudian melekatnya tinta pada kertas dan lain-lain. Kemudian kalau kohesi adalah gaya tarik-menarik antar partikel-partikel yang sejenis. Kohesi dipengaruhi oleh kerapatan dan jarak antar partikel dalam zat, sehingga kohesi zat padat lebih besar dibandingkan dengan zat cair dan gas. Gaya kohesi mengakibatkan dua zat bila dicampurkan tidak akan saling melekat. Contohnya, tidak melekatnya air raksa pada dinding pipa kapiler dan air pada daun talas. Nah, di sini gambaran dari kohesi dan adesi. Jadi, kohesi itu di mana di sini ada air, di sini juga ada air. Nah, karena dia sama-sama airnya, maka disebut sebagai kohesi. Nah, di sini contoh dari adesi adalah air dan juga zat lain. Nah, kalau dia melekat, digabungkan itu namanya adesi. Di sini ada contoh dari kohesi dan adesi. Di sini ada dua zat, yaitu air raksa dan juga air biasa yang diletakkan di dalam tabung reaksi. Di sini kohesi itu lebih besar daripada adesi. Kohesi itu kohesi yang ada di dalam air raksa ya. Jadi gaya tarik-menarik antar air raksa itu sangat kuat, sehingga air raksa itu membentuk permukaan yang cembung dan tidak menempel pada dinding kaca. Nah, kebalikannya, pada air yang diletakkan di dalam tabung reaksi, itu kohesinya itu lebih kecil, atau adesinya itu lebih besar daripada kohesi. Karena gaya tarik-menarik antar partikel yang tidak sejenis, yaitu antara air dan juga kaca, itu lebih besar daripada gaya tarik-menarik antar partikel air yang ada di dalamnya. Nah, di sini juga contoh dari adesi dan kohesi. Jadi ini kalau untuk adesi yang lebih besar itu akan membentuk meniskus cekung. Kalau untuk kohesi yang lebih besar itu akan membentuk meniskus cembung. Nah, di dalam bejana berhubungan itu nanti juga ada peristiwa kohesi dan adesi. Tapi di sini kita melihat bejana berhubungan yang satu ini dulu. Jadi bejana berhubungan itu adalah sebuah bejana yang terdiri dari dua atau lebih pipa yang saling berhubungan. Nah, di sini bejana berhubungannya itu terdiri dari berbagai macam bentuk. Pada bejana berhubungan itu selalu berlaku permukaan zat cair yang sejenis selalu mendatar dan sama tinggi. Nah, ini kalau bejana berhubungannya seperti ini, kalau dimiringkan maka zat cairnya akan memiliki permukaan yang sama. Berbeda dengan bejana berhubungan yang ini. Ini adalah bejana berhubungan yang memiliki pipa kapiler. Pipa kapiler itu adalah pipa yang paling kecil. Kalau bejana berhubungan ini diisi dengan air, maka airnya itu permukaannya tidak akan sama. Maka permukaan kapilernya itu akan lebih tinggi daripada yang lainnya. Nah, diingat lagi, ini juga karena peristiwa kohesi lebih besar daripada adesi. Jadi, air itu melekat pada dinding kaca itu lebih besar tarikannya daripada antar airnya itu sendiri. Nah, berbeda dengan air raksa ketika diletakkan di bejana berhubungan yang seperti ini, maka pada pipa kapilernya ketinggiannya itu lebih rendah daripada yang lainnya karena kohesinya lebih besar daripada adesinya. Nah, di sini ada peristiwa kapilaritas yang juga masih berhubungan dengan pipa kapiler,
Jadi kapilaritas adalah peristiwa lewatnya zat cair melalui celah-celah sempit atau pipa kapiler atau pipa rambut. Nah, di sini ada sebuah percobaan apabila gelas diisi dengan air yang berwarna kuning dan merah seperti ini. Nah, kemudian di tengahnya itu diberikan gelas kosong, lalu di ketiga gelas ini dihubungkan dengan tisu, maka tisunya ini akan menyerap air dan membawa air dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sehingga di sini warna yang kuning dan warna yang merah itu bercampur. Nah, peristiwa kapilaritas itu seperti halnya bejana berhubungan yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa di bagian pipa kapiler yang paling kecil ini, air itu permukaannya lebih tinggi daripada pipa-pipa yang lainnya. Ini juga merupakan contoh dari peristiwa kapilaritas yang terjadi pada tumbuhan. Jadi ini ada tanaman seledri. Kalau dimasukkan ke dalam cairan yang berwarna, maka cairan tersebut akan naik ke atas melalui dinding-dinding kapiler yang ada pada tanaman seledri. Selanjutnya, tegangan permukaan. Tegangan permukaan itu adalah suatu kemampuan atau kecenderungan zat cair untuk selalu menuju ke keadaan yang luas permukaannya lebih kecil, yaitu permukaan datar atau bulat seperti bola, atau usaha untuk membentuk luas permukaan baru. Nah, kalau kita melihat contoh ini, tegangan permukaan itu juga bisa diartikan sebagai seakan-akan zat cair itu di atasnya memiliki lapisan. Jadi kalau kadang kita melihat peristiwa di TV itu ada ninja yang lari di atas air. Nah, itu bisa saja terjadi karena ada peristiwa tegangan permukaan ini. Nah, contoh dari tegangan permukaan itu adalah serangga yang bisa berdiri di atas air. Kemudian ada juga silet yang terapung di atas air. Nah, ini sangat susah loh teman-teman. Kalau teman-teman mau mencoba, percobaan ini bisa dilakukan di rumah oleh teman-teman. Nah, ini untuk contoh dari fenomena tegangan permukaan yang lain, itu adalah tetesan air yang berbentuk bulat pada daun talas. Nah, sekarang massa jenis. Nah, massa jenis ini kita bayangkan kita memiliki batu dan juga kapas. Batunya 1 kg dan kapasnya 1 kg. 1 kg batu dan 1 kg kapas itu berat yang mana sih? Nah, apabila ada bola kelereng dari batu, kemudian ada bola kelereng dari kapas, nah, itu kerapatan molekul-molekul kelereng batu itu lebih tinggi daripada kelereng kapas. Dalam hal ini, kerapatan sering disebut dengan massa jenis. Jadi, untuk batu dan kapas ini tadi, beratnya itu sama-sama berat karena sama-sama 1 kg. Tetapi, kalau batu 1 kg itu hanya memiliki ukuran yang kecil. Tapi kalau kapas 1 kg itu banyak sekali dan memiliki ukuran yang besar. Nah, jadi pengertian massa jenis adalah massa tiap satuan volume. Massa jenis dilambangkan dengan simbol Rho, yaitu merupakan salah satu huruf Yunani. Nah, Rho sama dengan M per V, di mana Rho-nya itu adalah massa jenis. Satuannya itu kilogram per meter kubik atau gram per sentimeter kubik. Jadi kilogram meter kubik ini tuh sudah satu paket ya. Kemudian gram sentimeter kubik itu satu paket. Nah, M itu adalah massa benda, satuannya kilogram atau gram. V itu adalah volume benda, satuannya meter kubik atau sentimeter kubik. Nah, di sini teman-teman bisa melihat gambar dari perbedaan massa jenis dari berbagai macam zat. Nah, di sini yang paling bawah itu bisa kita lihat yang memiliki massa jenis paling berat itu adalah mur. Murnya ini berada di paling bawah sini. Kemudian, zat cair yang memiliki massa jenis paling berat itu adalah madu. Nah, setelah madu itu ada sirup jagung. Nah, di dalam sirup jagung ini juga ada popcorn. Popcorn itu juga memiliki massa jenis yang lebih besar daripada
susu atau sirup maple. Nah, kemudian di sini di yang bagian putih ini ada susu. Nah, di atasnya susu itu adalah sabun cuci piring. Sabun cuci piring, dan di dalamnya ini ada tomat cherry. Nah, di atasnya sabun cuci piring itu ada air. Kemudian ada minyak sayur, ada alkohol, dan juga minyak lampu. Nah, yang paling atas ini adalah bola pingpong. Oh ya, ketinggalan di sini tuh ada dye ya, teman-teman. Di sini tuh ada semut yang mati. Jadi kalau makhluk hidup yang mati itu massa jenisnya itu sama dengan susu lah, kurang lebih. Jadi masih lebih berat daripada sabun cuci piring. Di sini ada tabel massa jenis dari berbagai macam zat. Satuannya juga disediakan dua jenis satuan, yaitu kilogram per meter kubik dan juga gram per sentimeter kubik. Nah, di sini ada air. Massa jenis dari air itu adalah 1000. Alkohol itu 790 kg per meter kubik. Kemudian air raksa itu 13.600. Nah, dari ketiga zat cair ini saja kita bisa menyimpulkan bahwa massa jenis yang paling besar itu dimiliki oleh air raksa. Kemudian air, kemudian yang paling ringan adalah alkohol. Nah, di sini contohnya ini kalau teman-teman ingin menyimaknya lebih detail lagi, bisa videonya di pause dulu, kemudian diperhatikan satu-satu. Nah, satuan dari massa jenis dapat juga dinyatakan dalam gram per sentimeter kubik, atau di sini ditulisnya gram kali sentimeter pangkat min 3. Tahukah kalian bagaimana cara mengkonversi satuan dari kilometer per meter kubik menjadi gram per sentimeter kubik? Nah, kita perhatikan uraian di bawah ini ya. 1 kg per meter kubik itu sama dengan 1 kg itu 1000 gram. 1 meter kubik itu 1 juta cm kubik. Nah, sehingga 1 kg per meter kubik itu sama dengan 1 gram per 1000 cm kubik. Ini nolnya bisa dicoret ya, sehingga 1 per 1000. Sehingga 1 kg per meter kubik itu sama dengan 0,001 gram per cm kubik, atau 1 gram per cm kubik itu sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, di sini saya menyediakan soal yang bisa teman-teman coba. Yang pertama, konversikan satuan massa jenis berikut. Yang A, 500 kg per meter kubik itu sama dengan gram per sentimeter kubik. B, 0,8 gram per sentimeter kubik sama dengan titik-titik kilogram per meter kubik. Nah, di sini teman-teman bisa caranya itu sama dengan yang slide sebelumnya. Yang kedua, sebuah balok kayu mempunyai panjang 10 cm, lebar 5 cm, dan tinggi 5 cm. Jika massa balok kayu tersebut adalah 1,5 kg, tentukan massa jenisnya. Nah, di sini pertama-tama teman-teman mengetahui dulu. Yang diketahui di sini adalah panjang dari balok, kemudian lebar, dan tingginya. Yang ditanya adalah massa balok. Kemudian diketahui lagi adalah massa balok. Yang ditanya adalah massa jenisnya. Seperti yang kita ketahui tadi bahwa massa jenis itu adalah Rho sama dengan M per V. Nah, M-nya itu 1,5 kg. Sedangkan V-nya itu volume, kita harus mencari dulu volume dari balok tersebut. Volume dari balok itu adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Maka 10 dikali 5 dikali 5. Hasilnya adalah 250. Nah, itu masih dalam bentuk cm kubik ya. Nah, cm kubik ini dijadikan meter kubik. Jadi, 250 cm kubik dijadikan meter kubik. Nah, itu nanti hasilnya teman-teman masukkan ke dalam volume. Jadi, Rho sama dengan massa 1,5 kg ini tadi dibagi dengan volume
yang sudah dikonversi menjadi meter kubik. Yang ketiga, sebuah aluminium mempunyai massa 27 gram. Tentukan volume dari aluminium tersebut. Nah, tadi kita sudah mengantongi rumus bahwa Rho sama dengan M per V. Maka kalau ditanya volume, maka volume adalah massa dibagi Rho. Nah, sekarang kita sudah mengetahui massanya adalah 27 gram. Nah, bagaimana dengan Rho dari aluminium? Rho dari aluminium ini bisa kita cari pada tabel ini. Nah, di tabel ini aluminium itu adalah 2700 kg per meter kubik atau 2,7 gram per cm kubik. Karena tadi masanya itu dalam bentuk gram, maka yang kita pakai, masanya dalam bentuk gram, maka yang kita pakai adalah 2,7 gram per cm kubik. Nah, jadi volume aluminium itu adalah 27 gram dibagi 2,7 gram per cm kubik. Nah, hasilnya bisa dihitung sendiri ya. Nah, demikianlah penjelasan tentang zat dan juga wujudnya dan juga banyak hal yang sudah kita bahas tadi. Semoga penjelasan ini bermanfaat buat teman-teman dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.